namaku Saras. Usia pernikahanku dengan Arga sudah memasuki tahun ke-8. Orang-orang memandang kami sebagai pasangan ideal. Aku wanita mandiri yang menjalankan perusahaan warisan keluarga sekaligus memperluas usahanya jauh lebih pesat dari masa ayahku dulu. Arga, suamiku, dikenal sebagai lelaki lembut yang selalu ada di sisiku, menemani dari berbagai acara formal hingga sekadar duduk bersantai meneguk teh di teras belakang rumah. Apa mereka tahu, ketika kami menikah 8 tahun lalu, Arga tak memiliki apa-apa? Tidak ada rumah, tidak ada pekerjaan tetap, bahkan orang tuanya sendiri hidup sangat sederhana. Saat itu orang-orang mempertanyakan pilihanku. Untuk apa wanita seperti aku, yang memiliki segalanya, memutuskan menikah dengan pria biasa-biasa saja seperti dia? Banyak keluarga besarku diam-diam mencibir, khawatir Arga hanya mengincar hartaku. Tapi aku menepis semua itu dengan cinta. Aku jatuh cinta pada Arga bukan karena harta, bukan karena status. Aku jatuh cinta pada caranya memandangku seolah aku satu-satunya bintang di langitnya. Caranya menggenggam tanganku saat aku hampir menyerah menghadapi tekanan memimpin perusahaan di usia muda. Dan caranya menatapku dengan bangga ketika aku berdiri di podium menerima penghargaan wirausaha wanita terbaik di kotaku. Aku mencintai Arga dengan seluruh hatiku. Cinta yang membuatku tanpa ragu membangun rumah besar ini untuk kami tinggali bersama. Cinta yang membuatku begitu lapang mengulurkan tangan membantu ekonomi orang tuanya, membelikan mereka rumah kecil agar tak lagi menumpang di rumah saudara. Pagi-pagi, sebelum berangkat ke kantor, aku selalu memastikan dia sarapan cukup. Meski kami punya beberapa asisten rumah tangga, aku lebih suka menyiapkan sarapannya sendiri. Aku suka melihat wajahnya yang setengah mengantuk tapi langsung sumringah saat melihat aku membuatkan telur setengah matang kesukaannya. Sayang, nanti sore kamu pulang cepat ya. Ada acara ulang tahun Mama, pintaku suatu pagi sambil menyiapkan kotak bekalnya. Pasti. Kamu kan tahu, aku paling malas kalau harus telat ke acara keluarga kamu. Nanti Mama bisa marah, jawabnya sambil terkekeh, lalu mencium puncak kepalaku. Bahagianya aku saat itu. Kupikir pernikahan kami sempurna. Kupikir aku sudah melakukan semua yang istri baik lakukan. Kupikir cinta kami cukup untuk menaklukkan apapun. Arga tidak bekerja di kantorku, meski banyak yang menyarankan agar dia diberi posisi penting. Tapi aku tak mau. Bukan karena aku takut dia mengacau, aku hanya tak ingin orang menganggap dia cuma numpang nama di bisnis keluarga. Lagi pula, Arga lebih senang mengurus kegiatan sosial, mengelola komunitas pecinta tanaman, sesekali memimpin acara bakti sosial yang dibiayai oleh CSR perusahaanku. Itu sudah membuatnya merasa berarti. Dan aku mendukung penuh. Aku bangga dengan caranya menanamkan nilai berbagi pada banyak orang. Hubungan kami semakin erat ketika orang tua Arga jatuh sakit beberapa tahun lalu. Ibunya kena stroke, bapaknya mulai pikun. Aku yang menyewa perawat, menyiapkan rumah sakit terbaik, memastikan semua kebutuhannya tercukupi. Setiap malam selepas pulang kantor, aku tak langsung pulang ke rumah, tapi singgah ke rumah orang tua Arga untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Arga memelukku erat malam-malam itu, mengatakan dia sangat bersyukur memiliki istri sepertiku. Aku berutang banyak padamu, Ras, katanya di satu malam, suaranya terdengar parau. Tidak usah bilang begitu. Keluargamu keluargaku juga, Ga? Dia menatapku lama, lalu mengecup bibirku lembut. Malam itu, kupikir, kami semakin kuat. Kututup mataku dengan hati yang penuh. Tapi cinta, kadang memang terlalu misterius untuk bisa kutaklukkan sendirian. Aku tak pernah menuntut banyak dari Arga. Bahkan meski dia tak memberikan kontribusi materi, aku tetap merasa lengkap bersamanya. Mungkin karena dari dulu aku memang terbiasa mandiri. Ayahku seorang pebisnis keras, ibuku meninggal sejak aku kecil, dan akulah satu-satunya anak yang diandalkan. Sejak kuliah aku sudah ikut mengurus cabang bisnis keluarga. Ketika ayahku wafat, akulah yang mengambil alih penuh. Tidak mudah menjadi perempuan yang memimpin puluhan pria dalam organisasi perusahaan besar. Tapi Arga selalu ada di sisiku, menepuk bahuku setiap kali aku pulang dengan wajah letih. Arga adalah rumahku. Rumah yang membuatku merasa aman. Itulah sebabnya aku tak pernah terlalu memperhatikan perbedaan kami dalam soal finansial. Bagiku cinta tidak seharusnya diukur dengan uang.
Bukankah yang terpenting adalah saling menjaga? Kami sering menghabiskan akhir pekan di villa kecil kami di pinggir danau. Membawa serta orang tua Arga, memancing, memasak bersama. Kadang hanya duduk berdua di dermaga kayu menatap air yang beriak tenang. Kupikir, disitulah tempat paling damai di dunia. Saat ulang tahun pernikahan kami yang ke-7, Arga membuat kejutan kecil. Dia menghiasi kamar kami dengan kelopak mawar, menyiapkan makan malam dengan cahaya lilin. Aku tidak bisa membelikanmu berlian atau mobil baru. Tapi aku ingin kamu tahu, hatiku hanya untukmu, Ras, bisiknya saat kami berdansa pelan diiringi musik lembut. Aku menatapnya, mataku basah. Kamu sudah memberiku lebih dari cukup, Ga. Kamu memberiku kebahagiaan. Malam itu kami tertidur dalam pelukan panjang. Kupikir, inilah akhir bahagia yang semua orang impikan. Kupikir, Tuhan memberiku hadiah terbaik berupa lelaki lembut yang setia. Tapi hidup memang tak selalu berjalan seperti cerita dongeng yang kutulis dalam kepalaku. Ada hal-hal yang tak terduga, yang menamparku begitu keras sampai hampir meremukkan dadaku. Aku tak pernah menyadari bahwa di balik semua itu, cinta masa lalu Arga ternyata belum benar-benar mati. Sesuatu yang kusangka telah dikubur jauh di masa mudanya, ternyata masih hidup. Diam-diam bernafas, menunggu waktu untuk bangkit kembali. Aku bahkan tak tahu nama wanita itu. Hanya sekilas pernah mendengar dulu Arga punya cinta pertama yang nyaris dia nikahi, sebelum wanita itu memilih pria lain yang lebih mapan. Arga tak pernah suka membicarakannya, dan aku tak pernah memaksa. Kupikir, masa lalu biarlah jadi masa lalu. Tapi diam-diam Tuhan menyiapkan bab baru dalam hidup kami. Bab yang akan menguji, apakah cinta kami benar-benar sekuat yang selalu kubanggakan. Sampai di sini, aku ingin kau tahu satu hal, aku bukan istri yang sempurna, tapi aku sudah mengerahkan semua hatiku untuk rumah tangga ini. Aku berkorban, aku merawat, aku mencintai tanpa syarat. Bahkan ketika Arga sedang jatuh, aku tetap menggenggam tangannya, memastikan dia tidak merasa sendirian. Aku membayangkan kelak kami menua bersama. Duduk di teras, menatap matahari terbenam, bercerita tentang cucu-cucu kami. Saling menertawakan keriput yang mulai memenuhi wajah. Saling menepuk bahu, berterima kasih karena sudah saling menjaga selama ini. Aku tak tahu bahwa di titik ini, saat aku merasa sudah memberikan segalanya, sebenarnya aku hanya sedang menunggu pukulan paling pahit dalam hidupku. Pukulan yang datang dengan caranya sendiri. Dengan halus, dengan samar, dengan perlahan. Namun mematikan rasa percaya diri dan cinta yang selama ini kujaga seperti porselen mahal. Aku menulis ini, karena aku ingin suatu hari nanti ketika aku menoleh ke belakang, aku tahu bahwa aku pernah begitu mencintai Arga dengan tulus. Bahwa apapun yang terjadi nanti, bukan karena aku kurang baik, bukan karena aku kurang setia. Tapi karena mungkin, cinta memang tak bisa menolak takdir lain yang sudah lama menunggu di tikungan jalan. Dan bila nanti kau membaca lagi kisahku, kau akan tahu betapa besarnya cinta seorang istri yang rela memberi segalanya, sampai akhirnya dia sadar tak ingin lagi memberi apa-apa pada cinta yang tak setia. Aku tidak ingat persis kapan semuanya mulai terasa berbeda. Hanya saja, belakangan ini, Arga tampak sering termenung. Seolah pikirannya melayang entah kemana. Aku beberapa kali menanyakan, tapi dia selalu menanggapi dengan senyum tipis, mengusap pipiku, lalu berkata, "Enggak apa-apa, sayang. Paling cuma lagi banyak pikiran." Aku percaya padanya. Selama ini, Arga tidak pernah memberiku alasan untuk curiga. Dia selalu terbuka, hangat, dan perhatian. Jadi kupikir mungkin dia hanya sedang lelah. Tapi lambat laun, tanda-tanda kecil itu mulai menyesak di dadaku. Dia mulai sering keluar rumah dengan alasan yang terdengar kabur. Mengurus kegiatan sosial, rapat dengan panitia bazar, atau menjenguk teman yang sakit. Aku tidak pernah menahan. Bukankah sejak awal aku mencintainya sebagai lelaki yang peduli pada orang lain? Tapi lambat laun, dia menjadi semakin sulit dihubungi saat di luar. Pesan-pesanku hanya dibaca, tak langsung dibalas. Teleponku kadang dialihkan. Ketika kutanya, dia bilang sinyalnya jelek atau ponselnya kehabisan baterai. Dan aku menepis prasangka buruk itu. Aku memeluk diriku sendiri,
Berkata dalam hati bahwa Arga adalah suami yang baik, dia tak akan melakukan hal-hal yang melukai hati kami berdua. Sampai hari itu tiba. Hari itu aku pulang lebih awal dari kantor. Tubuhku rasanya lelah sekali, kepala pening karena seharian rapat dengan divisi produksi yang sedang krisis stok bahan baku. Aku ingin memanjakan diri di rumah, merebahkan kepala di pangkuan Arga sambil menonton film konyol. Tapi ketika sampai rumah, yang kutemukan hanyalah ruang tamu kosong. Arga tidak ada. Mobilnya juga tidak ada di garasi. Aku duduk di sofa, menunggu. 1 jam. 2 jam. Hampir 3 jam kemudian baru kudengar suara mobilnya masuk halaman. Aku bergegas berdiri, menahan rindu yang tiba-tiba menyesak. Tapi saat pintu terbuka dan Arga melangkah masuk, senyumku langsung memudar. Dia tampak gugup, seperti seseorang yang baru saja melakukan kesalahan. Dia menatapku sekilas, lalu menunduk, meletakkan kunci mobil di atas meja. "Kamu dari mana?" tanyaku lembut, mencoba tidak langsung menghakimi. Tadi ada teman lama yang butuh bantuan," jawabnya sambil membuka sepatu. "Teman siapa? Siapa namanya?" tanyaku lagi, suara sedikit bergetar. Entah mengapa, aku merasa perlu sekali tahu. Hatiku terasa tidak tenang. Arga diam. Terlalu lama. Lalu dia menarik napas panjang. "Namanya Winda." Aku menatapnya, mencoba menggali ingatan. Nama itu samar. Pernah disebutnya dulu, mungkin ketika kami baru menikah. Tapi aku tak sempat memproses lebih dalam, karena kalimat Arga selanjutnya jatuh bagai bom. Dia mantan aku dulu, Ras. Kamu masih ingat kan? Yang dulu sempat mau aku nikahi sebelum akhirnya dia memilih orang lain. Dadaku langsung nyeri. Seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku kuat-kuat. Oh, hanya itu yang mampu keluar dari bibirku. Arga tergesa melanjutkan, seolah ingin meredam kemungkinan aku marah. Suaminya baru saja meninggal beberapa bulan lalu. Dia sekarang tinggal sendiri, sama bayinya yang baru 6 bulan. Kasihan banget, Ras. Dia belum kerja lagi, bingung mau mulai dari mana. Aku berusaha tersenyum, tapi rasanya otot-otot wajahku beku. "Jadi kamu menemuinya, membantu dia?" "Iya, aku cuma, sekadar teman lama yang peduli. Lagi pula dia nggak punya siapa-siapa lagi di kota ini. Orang tuanya sudah meninggal, keluarga jauh juga tinggal di luar pulau." Aku hanya mengangguk pelan. Tak tahu harus berkata apa. Sejak hari itu, Arga makin sering keluar rumah. Alasannya selalu sama, menemani Winda mengurus surat-surat warisan, mencari dokter anak, membetulkan genteng rumah kontrakannya yang bocor. Aku hanya bisa mengamati, menata ulang harapanku yang mulai retak. Beberapa malam aku memejamkan mata sambil memeluk bantal, mencoba mengabaikan pikiran buruk yang berkecamuk. Bahwa di luar sana, mungkin suamiku duduk di ruang tamu sempit seorang wanita yang dulu pernah menjadi cinta paling besarnya. Mungkin dia melihat bayi mungil itu tertidur di ayunan, lalu membayangkan bagaimana jika itu adalah anaknya sendiri. Dan mungkin hatinya, diam-diam, mulai rindu pada kebahagiaan yang pernah gagal dia miliki dulu. Suatu malam, saat dia pulang hampir tengah malam, aku duduk menunggunya di ruang makan. "Kamu betah sekali membantu dia ya, Ga?" tanyaku, berusaha terdengar setenang mungkin. Dia menatapku. Ada kilat bersalah di matanya. "Ras, dia itu sendirian. Kamu ngerti kan rasanya jadi janda muda, punya anak bayi, semua orang memandang rendah. Tapi kamu suaminya siapa, Ga?" "Suami dia atau suami aku?" tanyaku lirih. Suaraku bergetar, nyaris patah. Arga menunduk. "Maaf, aku cuma nggak tega." Aku memejamkan mata, menelan semua kepahitan yang rasanya menyesakkan hingga ke ulu hati. "Aku nggak pernah melarang kamu menolong orang lain, Ga. Tapi tolong jangan sampai kamu lupa siapa yang kamu punya di rumah ini. Siapa yang selama ini mencintaimu tanpa syarat." Dia menggenggam tanganku, mencium jemariku berkali-kali. "Aku nggak akan lupa, sayang. Aku janji." Tapi entah mengapa, janji itu terasa hampa. Seperti daun kering yang diterbangkan angin, tak punya tempat berpijak. Hari-hari berikutnya, jarak di antara kami semakin terasa nyata. Arga mulai sering larut dalam lamunan.
Kadang saat makan malam bersamaku, dia seperti teringat sesuatu, lalu senyumnya melayang entah kemana. Aku mencoba bertahan, menutup telinga dari bisikan iri hati, meyakinkan diri bahwa ini hanya fase sulit yang akan segera berlalu. Tapi malam-malamku tetap terasa panjang. Berkali-kali aku bangun, meraih sisi ranjang yang dingin karena dia belum juga pulang. Aku menangis dalam diam. Menangis untuk cinta yang kupikir tak akan pernah retak. Sampai pada suatu sore, aku memutuskan menyusulnya diam-diam. Aku tak ingin menjadi istri picik yang mengekang suami. Tapi aku juga berhak tahu apa yang sedang terjadi. Mobilnya terparkir di depan rumah kontrakan kecil itu. Rumah janda yang sedang meratapi nasib bersama bayinya. Aku berdiri beberapa meter jauhnya, melihat lewat celah pagar. Di teras, Arga duduk menggendong bayi mungil itu. Tertawa kecil saat bayi itu menarik janggut tipisnya. Sementara Winda, duduk di sampingnya, menatap mereka dengan sorot mata yang tak mungkin salah kutafsirkan, penuh cinta. Cinta yang sama yang dulu mungkin dia miliki untuk Arga, sebelum memilih lelaki lain. Aku menggigit bibirku, menahan isak. Tubuhku gemetar. Dalam diam aku berbisik pada diriku sendiri. Saras, itu hanya perasaan kasihan Arga. Dia hanya membantu wanita malang itu. Kau tak boleh sus. Tapi saat kulihat tangan Winda mengusap lembut bahu Arga, dan Arga menoleh menatapnya dengan senyum yang entah sejak kapan tak lagi kulihat di rumah, hatiku runtuh. Aku berbalik, berjalan cepat ke mobil. Air mataku tak terbendung lagi. Sesak ini tak sanggup lagi kutahan. Malam itu, Arga pulang seperti biasa. Mencoba mencium pipiku, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi aku hanya diam. Menjauh. Membiarkan dia menatapku dengan dahi berkerut. Kamu kenapa, Ras? Ada yang sakit? Aku menatapnya dalam. Mataku merah. Hatiku yang sakit, Ga. Dia tampak salah tingkah. Kenapa bilang begitu? Apa yang aku lakukan sampai bikin kamu ngomong begitu? Aku menghela napas panjang. Aku cuma mau kamu jujur. Apa kamu masih mencintai dia? Pertanyaan itu menggantung lama. Arga menunduk. Lalu dengan suara nyaris tak terdengar, dia menjawab. Aku nggak tahu harus jawab apa. Aku kasihan sama dia, Ras. Dia nggak punya siapa-siapa. Dan dulu, kamu tahu sendiri, aku pernah sangat mencintainya. Seperti itulah akhirnya luka pertamaku benar-benar terbuka. Menganga, perih. Lebih sakit daripada ditusuk pisau. Aku tak sanggup bicara lagi malam itu. Aku hanya menutup pintu kamar, membiarkan Arga berdiri terpaku di luar, menatapku dengan wajah yang tak kalah hancur. Mungkin dia pun tak ingin jatuh ke dalam pusaran ini. Tapi perasaan memang sulit diatur. Dan di titik ini, untuk pertama kalinya aku merasa kalah. Kalah oleh bayang-bayang masa lalunya. Hari-hari setelah pengakuan setengah hati Arga itu terasa seperti menapaki pecahan kaca. Setiap langkahku berdarah, setiap tarikan napasku terasa perih. Rumah yang dulu hangat kini menjelma sunyi. Kami berjalan berdampingan, tetapi rasanya berjauhan ribuan kilometer. Aku mencoba menahan diri. Tidak meledak, tidak menuduh. Aku berharap ini hanya badai sementara. Bahwa Arga akan segera sadar dan kembali penuh padaku. Tapi nyatanya, semakin hari justru semakin jelas dia menjauh. Tubuhnya memang ada di rumah ini, tapi hatinya, entah sudah dibawa siapa. Suatu malam, ketika aku baru saja pulang dari kunjungan kerja ke cabang Surabaya, aku menemukannya duduk sendirian di ruang keluarga. Televisi menyala, menampilkan acara lawak, tapi dia hanya menatap kosong ke depannya. Aku pulang, ucapku pelan. Dia menoleh, tersenyum tipis, lalu bangkit membantu membawakan tasku. Sentuhan itu terasa dingin. Tak ada kecupan di kening seperti biasanya. Tak ada pelukan hangat menyambutku pulang setelah beberapa hari tak bertemu. Kami duduk bersebelahan di sofa. Aku berusaha mencairkan suasana, bercerita sedikit tentang perjalanan, tentang para pegawai yang antusias. Tapi Arga hanya menanggapi dengan anggukan pendek, kadang senyum kecut. Hatiku remuk. Aku tahu dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Dan benar saja, tiba-tiba dia meraih tanganku. Hangat, tapi berat. Jari-jarinya menggenggamku dengan gugup. Ras,
Ada hal yang mau aku bicarain sama kamu. Dad, dadaku langsung berdegup kencang. Apa? Dia menarik napas panjang. Kamu tahu, aku nggak mungkin selamanya sembunyiin ini. Aku nggak mau terus-terusan pura-pura di depan kamu. Mataku mulai memanas. Maksud kamu? Arga menatapku lama, lalu akhirnya berkata, aku ingin menikahi Winda. Seperti ada petir yang menyambar tepat di atas kepalaku. Jantungku terasa berhenti berdetak beberapa detik. Aku tertawa hambar, mencoba menyangkal. Kamu bercanda, kan? Arga, ini nggak lucu. Tapi dia tetap diam, menatapku dengan mata sendu yang dulu membuatku jatuh cinta. Mata itu kini menatapku dengan permohonan yang membuatku semakin muak. Kenapa kamu mau menikah lagi? Karena kamu masih cinta dia? Karena kamu kasihan sama dia? Karena kamu ingin menyelamatkan dia? Dia menunduk, menekankan keningnya ke jemariku. Aku nggak bisa membohongi diri sendiri, Ras. Aku kasihan sama dia. Dia sendirian, bawa anak bayi. Dan iya, aku masih punya perasaan sama dia. Tapi bukan berarti aku nggak sayang sama kamu. Air mataku jatuh. Panas. Mengalir deras di pipi. Jadi kamu mau aku bagaimana, Ga? Menerima kamu poligami? Berbagi cinta yang selama ini cuma milikku sendiri. Dia menggenggam tanganku lebih erat. Aku janji aku tetap akan adil. Aku tetap akan mencintaimu, Ras. Aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Kamu tetap istri pertama, rumah ini tetap rumah kita. Aku menyentakkan tanganku. Berdiri dengan dada naik turun menahan amarah. Kamu pikir semudah itu? Kamu pikir aku bisa membagi hatiku? Membagi waktu? Membagi suami yang sudah kucintai sepenuh jiwa raga. Arga ikut berdiri. Menatapku dengan wajah penuh harap. Ras, aku mohon. Aku nggak mau kita berpisah. Aku cuma mau kita sama-sama menolong dia. Dia nggak punya siapa-siapa. Aku cuma mau melakukan yang benar. Aku menatapnya dengan air mata bercucuran. Yang benar untuk dia, tapi menghancurkan aku. Itu yang kamu mau? Beberapa saat kami hanya saling menatap. Aku dengan napas tersengal, dia dengan tatapan penuh permohonan. Akhirnya Arga mencoba meraih bahuku, tapi aku menepisnya. Aku nggak bisa, Ga. Aku nggak mau dimadu. Kalau kamu mau menikahi dia, silakan. Tapi jangan harap aku akan tetap jadi istrimu. Dan jangan harap kamu bisa tetap tinggal di rumahku, menikmati harta yang selama ini aku kumpulkan susah payah. Dia tertegun, seolah tak percaya aku bisa berkata setegas itu. Kamu serius, Ras? Kamu mau kita pisah hanya karena ini? Aku tertawa getir. Hanya karena ini? Kamu pikir ini hal sepele? Kamu pikir mengkhianati cinta, membagi hati, itu cuma masalah kecil? Kamu nggak tahu rasanya jadi aku, Ga. 8 tahun aku mendampingi kamu dari kamu nggak punya apa-apa. Aku merawat orang tuamu seperti orang tuaku sendiri. Aku membangun semua ini supaya kamu bisa hidup nyaman. Dan sekarang kamu mau bawa perempuan lain ke dalam hidup kita. Arga jatuh terduduk di sofa, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Aku tahu dia menangis. Tapi aku sudah terlalu terluka untuk merasa iba. Kamu yang selama ini bilang cintamu cuma untuk aku, kataku lirih. Kamu yang bilang kamu berutang segalanya padaku. Tapi ternyata utangmu cuma sampai di sini, ya? Setelah dia datang lagi, semua janji itu jadi tak berarti. Ras, aku mohon. Jangan paksa aku memilih. Aku sayang kalian berdua. Aku ingin tetap sama kamu, tapi juga ingin menolong dia. Aku menggeleng pelan, air mataku mengalir tanpa suara. Aku tidak butuh cinta setengah-setengah. Kalau kamu mau menolong dia sebagai saudara sesama manusia, silakan. Tapi kalau menolong dengan cara menikahi dia, yang artinya kamu mau menyerahkan hatimu juga, maka kamu harus siap melepaskan semuanya yang kita punya. Kami terdiam lama. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak keras di ruang tamu yang sunyi. Arga akhirnya bangkit, menatapku dengan mata sembab. Kalau itu keputusanmu, aku akan pikirkan lagi. Tapi tolong jangan tinggalkan aku sekarang. Aku memalingkan wajah. Aku tak sanggup menatapnya lebih lama.
Luka ini terlalu dalam. Aku melangkah pergi ke kamar, meninggalkannya sendiri di ruang tamu yang kini terasa lebih dingin daripada malam hujan tanpa atap. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Aku memeluk bantal, menekan wajahku hingga basah. Di kepalaku berputar semua kenangan. Saat pertama dia melamarku dengan tangan gemetar. Saat dia menatapku penuh bangga di pesta pernikahan kami. Saat kami menyiapkan kamar khusus untuk orang tuanya, supaya mereka bisa sering menginap. Saat dia berkata, "Aku nggak akan pernah menyakiti kamu, Ras." Dan sekarang, lihatlah kami. Aku tergeletak di atas ranjang dingin, sendirian, sementara lelaki yang dulu kubela mati-matian itu memohon izin untuk membagi hatinya dengan wanita lain. Bahkan jika alasannya, kasihan, bukankah rasa kasihan pun bisa menumbuhkan cinta kembali? Keesokan paginya, mataku bengkak. Aku sengaja berangkat kerja lebih pagi dari biasanya, supaya tidak perlu sarapan bersama Arga. Di mobil, air mataku kembali jatuh. Aku benci diriku yang masih saja menangisi lelaki itu. Aku benci hatiku yang masih berharap dia pulang ke rumah malam ini dengan wajah penuh penyesalan, lalu memelukku erat dan bilang dia memilih aku saja. Tapi aku tahu, mungkin itu hanya harapanku yang terlalu naif. Hari-hari berikutnya, Arga menjadi semakin kalut. Dia mencoba lebih sering di rumah, lebih banyak menatapku dengan sorot mata sedih. Kadang aku melihat dia berdiri di depan pintu kamarku, hendak mengetuk, lalu mengurungkan niatnya. Sampai akhirnya, pada suatu malam ketika aku pulang lebih cepat, aku menemukan dia duduk di ruang makan dengan map di depannya. "Aku sudah memutuskan," katanya tanpa menatapku. Dadaku langsung sesak. "Memutuskan apa?" "Aku tetap mau menikahi Winda." Hening. Dunia seperti berhenti. Aku menatapnya tanpa berkedip. Arga lanjut, suaranya parau. "Aku tahu ini akan menyakiti kamu. Tapi dia butuh aku, Ras. Anak itu juga butuh sosok ayah. Dan aku nggak bisa berpura-pura nggak peduli." Aku menutup mulut dengan tangan, menahan tangis yang hendak pecah. "Kamu boleh marah. Kamu boleh benci aku. Tapi aku nggak mau ninggalin kamu. Aku tetap mau kamu jadi istriku. Kita bisa atur supaya adil." "Cukup," aku akhirnya berteriak. Suaraku memecah keheningan rumah besar ini. "Jangan pernah bilang mau adil. Jangan pernah bilang cinta yang terbagi itu adil. Kalau kamu mau menikahi dia, keluarlah dari rumah ini. Dan jangan pernah berharap bisa tetap menikmati semua yang kita bangun bersama. Karena ingat, Ga, semuanya ini aku yang punya. Kamu menikah denganku dulu tak bawa apa-apa. Dan kalau sekarang kamu memilih menduakan aku, kamu juga harus siap kembali tak punya apa-apa." Arga menatapku dengan mata membesar. "Kamu tega, Ras?" Aku mengusap air mataku, menegakkan kepala. "Bukan aku yang tega, Ga. Kamu yang tega. Kamu yang memilih ini. Jadi jangan salahkan aku kalau aku juga memilih untuk tidak mau dimadu, tidak mau dibagi, tidak mau disisakan sisa cintamu." Dia akhirnya tertunduk. Tak mampu berkata-kata lagi. Aku melangkah masuk kamar, menutup pintu keras-keras. Untuk pertama kalinya, di balik dinding kayu tebal itu, aku menarik napas panjang. Meskipun dada ini terasa berlubang, tapi perlahan-lahan muncul secuil kelegaan. Karena aku tahu, mulai detik ini, aku sudah menyiapkan hatiku untuk melepaskannya, sekaligus seluruh luka yang dia bawa. Aku selalu mengira yang paling menyakitkan dalam hidup adalah kehilangan orang yang kita cintai karena maut. Namun ternyata, ditinggalkan karena orang itu memilih mencintai orang lain, meski kita masih ada, masih bernapas, masih menatapnya penuh cinta, itu jauh lebih menghancurkan. Sejak malam Arga menyatakan keputusannya ingin tetap menikahi Winda, rumah ini berubah menjadi dua kutub yang bertolak belakang. Kami masih tinggal di atap yang sama, tapi seperti dua orang asing yang kebetulan tersesat di satu tempat. Setiap pagi dia hanya menatapku dengan mata merah, seolah ingin bicara banyak, tapi tak pernah lagi mampu. Dan aku hanya menunduk, menata napas agar tak runtuh di depannya. Suatu pagi, sebelum berangkat kerja, aku berdiri lama di depan kaca kamar mandi. Menatap wajahku sendiri. Mata sembab, pipi agak tirus karena makan tak lagi teratur. Rambut panjangku yang dulu sering dielus Arga kini kusut, kehilangan kilau.
Aku menarik napas panjang. Saras, kamu tak boleh terus seperti ini. Kamu sudah terlalu lama membiarkan kebahagiaanmu digantungkan pada lelaki itu. Aku berjalan ke lemari, mengambil kotak kecil berisi surat-surat penting. Kutatap akta nikah kami, yang dulu disimpan dengan begitu bangga. Tiba-tiba saja, aku merasa asing dengan semua yang tercetak di sana. Hari itu aku pergi ke kantor notaris keluarga. Dengan suara bergetar, aku meminta dibuatkan surat pemisahan harta sekaligus draft gugatan cerai. Notaris itu, yang sudah mengenal keluargaku sejak aku masih remaja, menatapku iba. Kamu yakin, Saras? Ini langkah besar. Aku mengangguk pelan, memaksa bibirku tersenyum. Lebih baik luka sekarang daripada aku terus berdarah pelan-pelan. Aku tahu secara hukum sebenarnya semua aset perusahaan dan properti ini atas namaku sendiri. Tapi aku ingin menegaskan, tak ada ruang negosiasi. Arga keluar dari hidupku berarti keluar juga dari segala yang dulu ia nikmati berkatku. Itu bukan balas dendam. Itu harga diriku. Malamnya, aku memanggil Arga duduk di ruang keluarga. Di meja sudah kusiapkan map berisi dokumen pemisahan harta. Dia tampak cemas. Memandang tumpukan kertas itu seolah sedang menatap palu godam yang siap memecahkan hidupnya. Apa ini, Ras? Suaranya pelan, hampir takut. Aku menatap matanya dalam-dalam. Ini perjanjian pemisahan harta. Aku akan menyerahkan hak penuh rumah kecil untuk orang tuamu. Aku tak mau mereka terusir, karena bagaimanapun mereka sudah seperti orang tuaku sendiri. Tapi kamu akan keluar dari rumah ini. Dari bisnis ini. Kamu akan kembali memulai dari nol, seperti saat kita pertama menikah dulu. Arga mengerjap. Tangannya bergetar mengambil dokumen itu. Membacanya cepat, lalu mendongak padaku dengan mata memerah. Jadi segitunya kamu mau lepas dari aku, Ras? Aku menarik napas panjang. Menahan tangis yang sejak tadi mengantri di ujung kelopak mata. Bukan aku yang mau lepas dari kamu, Ga. Kamu yang dulu memilih melepas kita. Kamu yang memutuskan membagi hati. Dan aku tak mau dimadu. Harga diriku tak bisa dinego. Dia tertunduk. Bahunya berguncang pelan. Untuk pertama kalinya aku melihat dia benar-benar menangis di hadapanku. Tapi luka yang sudah telanjur menganga membuatku hanya mampu memandangnya kosong. Kamu tak bisa sedikit saja mengalah, Ras? Demi cinta kita yang selama ini begitu kuat? Demi semua kenangan kita, suaranya parau, tercekat. Aku tersenyum tipis. Pahit. Demi cinta, aku sudah banyak mengalah. Demi kamu, aku sudah banyak merendahkan diri. Aku merawat orang tuamu, membangun rumah tangga ini dengan seluruh tenagaku, membesarkan bisnisku sambil memastikan kamu tak pernah merasa rendah diri meski kamu tak punya apa-apa. Tapi meminta aku berbagi hati dengan wanita lain? Itu permintaan yang tak akan pernah bisa aku penuhi. Dia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Terseduh. Aku membiarkannya. Karena untuk pertama kalinya, aku memilih menyelamatkan diriku sendiri sebelum terus-menerus memelihara cinta yang justru menelanku hidup-hidup. Setelah malam itu, rumah kami semakin sunyi. Arga tidur di kamar tamu, sementara aku tetap di kamar utama. Kadang aku mendengar dia menangis dalam doanya. Suaranya menggema sayup dari balik pintu, menembus dada, memancing air mataku. Jatuh. Tapi setiap kali hendak luluh, aku mengingat lagi betapa sakitnya melihat dia menatap wanita lain dengan sorot yang dulu hanya untukku. Aku menguatkan hati. Berkali-kali. Sampai akhirnya, beberapa hari kemudian Arga menemuiku di ruang makan. Membawa koper besar. Aku akan pergi hari ini, katanya pelan. Aku mengangguk pelan. Baik. Dia memandangku lama. Kamu yakin mau berpisah seperti ini, Ras? Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Tapi suaraku tetap mantap. Iya. Lebih baik kita sama-sama memulai hidup baru daripada terus saling melukai. Dia menaruh koper di dekat pintu, lalu kembali padaku. Menggenggam tanganku erat. Aku tetap akan selalu sayang kamu, Ras. Apapun yang terjadi. Maaf. Aku gagal menjaga cinta kita. Aku menarik tanganku perlahan. Pergilah, Ga. Temukan bahagiamu. Tapi jangan pernah menoleh lagi ke sini.
Karena aku juga mau mencoba menemukan bahagiaku sendiri, meski tanpamu. Dia hanya menatapku dengan mata berkaca. Lalu membalikkan badan, menyeret kopernya keluar rumah. Pintu tertutup perlahan di belakangnya, dan dunia seketika sunyi. Aku berdiri lama di sana. Menatap pintu kayu itu, seakan berharap dia akan kembali membukanya dan berlari memelukku, memohon maaf, berjanji tak akan pergi. Tapi itu hanya ilusi. Dia sudah memilih jalannya sendiri. Beberapa menit setelah itu, aku melangkah naik ke kamar. Membenamkan wajah ke bantal, menangis sejadi-jadinya. Aku menangisi cinta yang sudah mati. Aku menangisi diriku yang selama ini begitu naif. Dan aku menangisi kenyataan bahwa cinta tidak pernah menjamin seseorang tetap setia, meski kita sudah memberikan seluruh hati, jiwa, dan hidup kita untuknya. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor lebih pagi. Kali ini tanpa kabar pada Arga, karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar bebas dari kabar apapun padanya. Rasanya aneh, kosong, tapi juga sedikit lega. Di kantor, para karyawan menatapku dengan tatapan penuh tanya. Mereka pasti sudah mendengar kabar Arga tak lagi menjadi bagian dari lingkaran keluarga besar perusahaan ini. Beberapa berbisik pelan saat aku lewat. Tapi aku tetap berjalan dengan dagu terangkat. Aku tak mau menunjukkan kelemahanku di hadapan mereka. Sesekali, kalau rasa rindu itu datang, aku hanya menunduk di balik meja kerja. Menutup wajah dengan kedua tangan, membiarkan air mata jatuh satu-dua. Tapi kemudian aku mengusapnya cepat, menegakkan bahu. Karena aku tahu, terlalu lama tenggelam dalam duka hanya akan membuatku semakin sulit bangkit. Sore itu, aku duduk sendirian di balkon rumah. Menatap matahari yang perlahan tenggelam. Terasa sepi sekali. Tak ada suara pintu dibuka Arga, tak ada dia menghampiri dengan cangkir teh buatannya, tak ada pelukan hangat yang menenangkan. Tapi untuk pertama kalinya, aku berkata pada diriku sendiri, tak apa. Kesepian ini lebih baik daripada menjadi istri yang setiap hari harus menelan cemburu. Aku menarik napas panjang. Memeluk lutut. Aku akan baik-baik saja. Suatu hari nanti, luka ini akan sembuh. Dan aku akan bisa tertawa lagi tanpa bayang-bayangmu. Beberapa minggu kemudian, surat resmi perceraian kami keluar. Aku menandatanganinya tanpa ragu. Begitu juga Arga. Di depan hakim, dia hanya menatapku sebentar, lalu menunduk. Tak ada lagi janji-janji. Tak ada lagi permohonan agar aku berubah pikiran. Semuanya sudah selesai. Usai sidang, kami berjalan berlawanan arah. Dia ke parkiran kiri, aku ke kanan. Tanpa kata perpisahan. Hanya dada sesak yang mengiringi langkah kami masing-masing. Malam itu, aku duduk lagi di ranjangku yang besar. Kali ini tidak menangis. Hanya diam, menatap langit-langit kamar, membiarkan sunyi menemaniku. Anehnya, ada sedikit rasa lega. Karena akhirnya, aku tak lagi harus menunggu pintu terbuka dengan jantung berdebar, takut kalau dia pulang membawa cinta yang tak sepenuhnya untukku. Tak lagi harus pura-pura kuat menahan sakit setiap kali dia menerima pesan atau telepon yang kuragukan. Sekarang, semua sudah selesai. Luka ini memang belum kering, tapi setidaknya aku tak terus menambah sayatan baru. Aku menutup mata, berbisik pada diriku sendiri. Kamu hebat, Saras. Kamu mungkin kehilangan suami, tapi kamu tak kehilangan harga diri. Kamu mungkin terluka, tapi kamu tak kehilangan prinsip. Suatu hari nanti, cinta yang lebih layak akan datang padamu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tertidur tanpa mimpi buruk. Sudah hampir 3 bulan sejak perceraian itu resmi. 3 bulan yang terasa panjang, penuh malam-malam sepi, namun juga diam-diam memberiku ruang bernapas. Pada awalnya, aku sering terbangun di tengah malam, mencari kehangatan di sisi ranjang yang kosong. Jantungku akan berdegup kencang ketika tanganku hanya meraba sunyi. Dan saat kesadaran datang, bahwa Arga tak lagi di sini, tak lagi pulang padaku, perihnya menohok hingga ke tulang. Kadang-kadang, saat berdiri di depan cermin, aku berbicara pada diriku sendiri. Kamu kuat, Saras. Kamu sudah sampai sejauh ini. Jangan biarkan luka itu merenggut seluruh hidupmu. Untuk mengisi kesunyian, aku lebih banyak menghabiskan waktu di kantor. Biasanya aku datang setelah pukul 9,
Tapi sekarang jam 8 pagi aku sudah duduk di ruanganku, memeriksa laporan keuangan, mengecek produksi, bahkan turun langsung ke pabrik. Staf dan manajerku awalnya tampak kikuk. Mungkin takut aku sedang melampiaskan sesuatu. Namun setelah beberapa hari, mereka terbiasa. Aku ingin tenggelam dalam kerja, supaya pikiranku tak terlalu sering menoleh ke masa lalu. Supaya rasa kehilangan itu tidak lagi punya ruang untuk tumbuh. Satu kali, saat sedang memeriksa gudang bahan baku, aku melihat seorang karyawan magang tampak menahan tangis karena salah menginput data stok. Wajahnya pucat. Dia terus meminta maaf, mengira akan dimarahi habis-habisan. Aku memanggilnya mendekat, menatap matanya, lalu berkata lembut, "Tak apa. Semua orang pernah membuat kesalahan. Yang penting kamu belajar dan jangan ulangi lagi." Anak muda itu langsung terisak, mengucapkan terima kasih berkali-kali. Saat dia kembali ke posnya, aku berdiri di sana, mengelus dada. Betapa aneh rasanya, aku, yang hatinya sedang koyak, masih bisa memberi kekuatan pada orang lain. Dan entah bagaimana, saat itu aku sadar, ternyata saat aku menguatkan orang lain, diam-diam aku juga sedang menguatkan diriku sendiri. Malam-malamku mulai kuisi dengan hal-hal sederhana yang dulu sering kutunda karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga. Aku mulai membaca novel lagi, memesan lilin aromaterapi, bahkan menata ulang taman kecil di belakang rumah. Dulu, aku selalu menunggu Arga memuji tanamanku yang baru mekar. Sekarang, saat mawar pertama di ujung pagar itu akhirnya mekar merah ranum, aku hanya duduk menatapnya seorang diri sambil tersenyum. Sakit? Ya, masih. Tapi juga ada rasa lega. Karena kali ini aku belajar bahagia tanpa harus menunggu tepukan atau pujian dari siapapun. Suatu minggu pagi, aku memberanikan diri berjalan-jalan sendirian ke pasar bunga. Biasanya Arga yang mengantar, membantuku menawar pot, menenteng plastik berisi bibit. Kali ini aku sendiri. Saat sedang memilih pot geranium, seorang ibu tua penjual bunga menatapku lama. Lalu tiba-tiba berkata, "Ibu ini mukanya cantik, tapi kelihatan sedih ya. Jangan terlalu dipikir, Nak. Hidup harus tetap jalan." Aku terkesiap. Air mataku nyaris jatuh. Tapi aku cepat-cepat menunduk, pura-pura sibuk memilih tanaman lain. "Terima kasih, Bu. Hanya itu yang bisa kuucapkan." Kadang nasihat dari orang asing justru terasa lebih menampar. Mungkin karena mereka tak mengenalku, sehingga ucapannya murni tanpa beban apapun. Dan kata-kata sederhana itu menancap dalam. Hidup harus tetap jalan. Pulang dari pasar bunga, aku duduk lama di teras rumah. Kulihat lagi halaman depan yang kini hanya ada mobilku sendiri. Dulu, 2 mobil terparkir berdampingan. Kadang Arga akan keluar membenahi wiperku, menepuk kaca, melempar senyum nakal dari kejauhan. Kini semuanya hanya bayangan. Aku menghela napas. "Kamu harus belajar menerima, Saras. Cinta itu tidak selamanya cukup. Kadang, bahkan cinta yang paling dalam pun kalah oleh ego, masa lalu, atau simpati yang salah tempat." Malam harinya, aku mengecek Instagram perusahaan. Ternyata ada beberapa foto kegiatan CSR yang diunggah admin. Salah satunya memperlihatkan donasi besar yang baru saja kami salurkan ke panti asuhan. Melihat foto itu, hatiku terenyuh. Setidaknya, dari semua kepahitan ini, aku masih bisa memberi arti untuk orang lain. Mungkin itu cara Tuhan menegurku. Bahwa kebahagiaan bukan hanya soal rumah tangga sempurna atau suami yang setia. Tapi juga soal bagaimana hidup kita bermanfaat. Seminggu kemudian, aku memutuskan mengundang orang tua Arga makan malam di rumah. Mereka masih tinggal di paviliun belakang, yang memang sejak awal aku siapkan untuk mereka. Sejak Arga pergi, mereka memilih diam, mungkin malu, mungkin segan. Tapi aku tak ingin memutus hubungan baik hanya karena perbuatan anak mereka. Malam itu, aku menyiapkan meja makan sederhana. Ibu Arga tampak berkaca-kaca melihat hidangan kesukaannya tersaji. "Kamu masih mau repot-repot masak buat kami?" tanyanya pelan. Aku hanya menggenggam tangannya. "Kalian sudah seperti orang tuaku sendiri. Rumah ini tetap rumah kalian, Bu. Jangan pernah merasa tidak enak." Dia langsung memelukku erat. Dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku merasakan pelukan yang benar-benar tulus.
Bukan dari lelaki yang mencintaiku setengah hati, tapi dari orang tua yang menganggapku anak, meski anak mereka sendiri telah melukaiku. Hari-hari berikutnya, hidupku mulai terasa lebih teratur. Luka di dadaku belum sepenuhnya sembuh, tapi kini tak lagi menganga. Kadang rasa rindu datang tiba-tiba, saat melihat kursi kosong di ruang makan, atau saat menemukan baju lama Arga yang masih tersimpan di lemari. Tapi rasa sakitnya tak lagi menusuk sedalam dulu. Aku mulai belajar tertawa lagi bersama teman-teman kantorku. Belajar pergi makan siang tanpa terburu-buru ingin cepat pulang ke rumah. Bahkan mulai membiarkan diriku menikmati senja tanpa rasa takut akan malam yang panjang sendirian. Suatu sore, saat duduk di ruang direksi, sekretarisku mengetuk pintu. "Bu Saras, ada kiriman bunga." Aku menatap bingung. "Bunga?" Dia mengangguk, lalu masuk membawa vas besar berisi mawar putih. Ada kartu kecil terselip di antara batangnya. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Ada secarik tulisan tangan yang sangat kukenal. "Maafkan aku. Semoga kamu benar-benar bahagia, meski bukan lagi denganku. Arga." Aku menatap kartu itu lama. Dadaku terasa sesak. Tapi anehnya, tak ada lagi air mata yang jatuh. Hanya keheningan panjang yang mengisi dada, lalu satu tarikan napas lega. Aku tersenyum tipis. Lalu membisik pada diriku sendiri. "Terima kasih sudah pernah berusaha membahagiakanku. Sekarang biarkan aku bahagia dengan caraku sendiri." Malam itu aku memindahkan bunga itu ke meja teras belakang. Biarlah mawar putih itu mekar di sana, sebagai tanda bahwa kisah kami pernah ada. Indah, namun pada akhirnya memang tidak ditakdirkan abadi. Aku duduk lama menatap langit. Ada bulan separuh muncul di balik awan. Angin malam berembus pelan, menyejukkan. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar damai, meski sendirian. Dalam hati aku berjanji, Saras yang sekarang mungkin penuh luka, tapi Saras yang besok akan tumbuh lebih kuat, lebih mencintai diri sendiri, dan akan menemukan kebahagiaan yang tak bergantung pada siapapun. Tahun itu usiaku menginjak 35. Orang-orang bilang, usia segitu seorang wanita biasanya sudah mapan, dalam karir, rumah tangga, atau setidaknya sudah menemukan arah pasti hidupnya. Aku, setengah benar. Karierku berkembang luar biasa, bisnis makin melesat, tapi rumah tanggaku sudah lama karam. Anehnya, aku tak lagi merasa malu saat harus datang ke acara keluarga sendirian. Dulu, setiap kali datang tanpa Arga, selalu ada bisik-bisik atau pandangan kasihan. Sekarang, aku menegakkan kepala. Biarkan mereka melihat, seorang Saras tak runtuh hanya karena ditinggalkan lelaki yang tak lagi mampu setia. Salah satu pelipur laraku adalah perusahaanku yang terus tumbuh. Tahun ini kami membuka 2 cabang pabrik baru, satu di Jawa Tengah, satu lagi di Kalimantan Timur. Itu berarti lebih banyak pekerja terserap, lebih banyak keluarga yang terbantu. Aku mulai sering diundang menjadi pembicara di seminar kewirausahaan perempuan. Setiap kali berdiri di atas panggung, menatap ratusan pasang mata penuh harap, aku merasa hidupku tidak sia-sia. Semua luka masa lalu seakan menjadi pupuk yang membuatku bisa bertumbuh lebih kokoh. Suatu siang, seusai menjadi narasumber di sebuah seminar nasional di Jakarta, panitia memperkenalkanku pada seorang pria. Namanya Rendra, usia sekitar 40, pemilik usaha distribusi bahan pangan yang beberapa kali bekerja sama dengan perusahaanku. Aku sudah tahu namanya dari laporan-laporan tim marketing, tapi baru kali ini bertatap muka langsung. Dia menjabat tanganku dengan senyum ramah, tatapannya teduh. "Bu Saras, senang sekali akhirnya bisa bertemu langsung. Selama ini cuma lewat email dan info saja." Aku membalas senyum, menjaga profesionalitas. "Sama-sama, Pak Rendra. Terima kasih juga sudah membantu banyak kelancaran distribusi kami." Dia hanya tertawa kecil. "Jangan terlalu kaku. Di luar bisnis, saya juga ingin bisa berteman baik." Aku mengangguk sopan. Dalam hati masih menebalkan tembok setinggi-tingginya. Pengalaman pahit dengan Arga membuatku sangat berhati-hati. Aku tak ingin terlalu akrab dengan lelaki manapun, bukan karena membenci laki-laki, tapi karena takut terluka lagi. Beberapa minggu setelah itu, Rendra mulai sering menghubungiku. Awalnya sekadar menanyakan kerjasama, jadwal pengiriman, atau menindaklanjuti rapat logistik.
Lama-lama dia mulai mengajak makan siang setelah meeting. Aku selalu punya alasan untuk menolak, rapat lain, janji dengan klien, atau sekadar bilang belum sempat. Dia tak pernah memaksa, hanya tertawa santai, enggak apa-apa, lain kali kalau Bu Saras sedang santai ya. Sikapnya yang santun, tak mendesak, membuatku sedikit nyaman. Tapi tetap saja, di sudut hati, selalu muncul suara. Jangan gampang percaya. Ingat luka lama. Ingat betapa sakitnya dikhianati setelah seluruh hati kamu serahkan. Hingga suatu hari, saat kebetulan kami sama-sama hadir dalam pameran industri pangan di Bandung, dia menawariku secangkir kopi di botnya. Aku menerima, toh ini hanya kopi, di tengah keramaian, tak akan menimbulkan gosip. Kami duduk di bangku kayu kecil. Dia bercerita banyak tentang keluarganya, ternyata duda juga, istrinya meninggal 5 tahun lalu karena kanker. Anak semata wayangnya kuliah di luar kota. Jadi sekarang rumah saya sepi, cuma saya dan anjing tua yang sudah lebih banyak tidur daripada berjaga, katanya, tertawa hambar. Entah kenapa, aku merasakan getar kecil. Sepi, ya? Tanpa sadar kata itu lolos dari bibirku. Dia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Sepi. Tapi sepi bukan berarti harus kesepian selamanya. Aku menunduk, mengaduk kopi yang rasanya sudah hambar. Mendadak hatiku canggung, takut dia mengartikannya terlalu jauh. Atau justru takut aku sendiri yang berharap terlalu jauh. Sepulang dari Bandung, dia hanya mengirim pesan pendek. Terima kasih sudah mau duduk bareng tadi, Saras. Semoga lain kali kita bisa ngobrol lebih lama. Jaga kesehatan, jangan terlalu lelah kerja. Aku tak langsung membalas. Kupandangi pesan itu lama. Ada rasa hangat aneh menjalar, sekaligus gelisah. Apa aku benar-benar siap membuka hati lagi? Kalau nanti disakiti, apa aku bisa selamat kedua kalinya? Malam itu aku tak bisa tidur. Terus bertanya pada diri sendiri, selama ini aku selalu tampak tegar, tapi di dalam sini masih bocor. Luka lama itu belum betul-betul sembuh, hanya sudah kupakaikan perban yang lebih rapi. Waktu berjalan. Hubunganku dengan Rendra mengalir ringan. Dia tetap sering menawari makan siang, kadang mengirimi buket kecil bunga mawar kuning, sekadar untuk mencerahkan meja kerja, katanya. Aku masih menolak beberapa ajakannya, tapi perlahan mulai luluh. Kami akhirnya beberapa kali makan siang bersama, membicarakan bisnis, kadang menyinggung hal pribadi. Yang membuatku nyaman, dia tak pernah memaksa bercerita soal masa laluku. Hanya mendengar saat aku sendiri yang mulai terbuka, pelan-pelan. Seperti waktu kami makan di resto Sunda, aku tanpa sadar menuturkan kisah perceraian dengan Arga, mataku berkaca. Dia hanya mendengarkan. Sama sekali tak memotong. Setelah aku selesai, dia menatapku dalam lalu berkata, "Kamu sudah hebat sekali bisa melewati semua itu, Saras." Itu saja. Tak ada simpati berlebihan, tak ada janji-janji manis. Dan justru itu yang membuat dadaku terasa lega. Suatu Sabtu sore, aku duduk sendirian di teras belakang rumah. Mengamati mawar putih kiriman Arga yang sudah hampir layu. Bunganya tak lagi mekar, kelopaknya mulai jatuh satu-satu, hanya tangkai dan daun kusam yang tersisa. Aku tersenyum pahit. Begitu juga cinta kita ya, Gah. Dulu semekar ini. Tapi pada akhirnya gugur juga. Perlahan aku bangkit, mengambil gunting taman, memangkas ranting bunga itu sampai tinggal pendek. Membiarkan potnya kosong menunggu tunas baru. Mungkin sudah waktunya aku juga menyiapkan ruang kosong dalam hati, supaya nanti ada yang baru bisa tumbuh. 2 minggu kemudian, Rendra mengajakku menghadiri gala dinner asosiasi pengusaha. Awalnya aku ragu, takut jadi bahan omongan. Tapi dia bilang, "Ini formal kok, tak ada yang akan salah paham." Aku akhirnya mengiyakan. Malam itu dia menjemputku tepat waktu, memakai setelan jas abu muda. Tatapannya saat pertama kali melihatku turun dari tangga dengan gaun biru tua begitu tulus, membuat pipiku panas. "Cantik sekali," bisiknya, seolah tak sengaja lolos. Aku menunduk malu. Sudah lama tak ada lelaki yang memandangku seperti itu. Hatiku berdebar, tapi juga takut. Jangan-jangan nanti dia juga pergi. Jangan-jangan ini cuma sementara. Di ballroom hotel, dia memperkenalkanku pada relasi-relasinya.
Selalu dengan bangga, ini Bu Saras, owner PT Sumber Pangan Sejahtera. Kami banyak belajar dari beliau. Aku menatapnya berkali-kali, mencari tanda-tanda gombal palsu seperti dulu kulihat di Arga. Tapi tak kutemukan. Yang ada hanya sorot bangga, seakan dia benar-benar kagum padaku, bukan hanya sebagai wanita, tapi sebagai manusia utuh. Malam itu saat berdiri di tepi balkon hotel, menatap lampu kota yang kelap-kelip, dia berkata pelan. Kalau suatu hari nanti kamu sudah siap membuka hati, aku ingin jadi orang pertama yang kamu pertimbangkan. Aku menatapnya lama. Dadaku bergemuruh. Lalu hanya mampu berbisik. Aku masih belajar, Ren. Masih takut terluka lagi. Dia mengangguk. Meraih tanganku, menggenggamnya lembut. Belajarlah pelan-pelan. Aku akan sabar menunggu. Malam itu saat pulang, aku duduk lama di depan cermin. Menyentuh pipiku sendiri yang masih terasa hangat bekas genggamannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku memandang wajahku bukan hanya sebagai wanita yang pernah disia-siakan, tapi juga wanita yang pantas dicintai lagi. Yang layak bahagia lagi. Keesokan harinya saat di kantor, aku memandangi tanaman mawar putih di pot yang sudah kosong. Tiba-tiba muncul ide. Aku meminta asistenku membeli bibit mawar baru, kali ini merah muda, warna yang melambangkan harapan dan rasa percaya. Saat menanamnya sendiri di tanah, aku berbisik pelan. Semoga kamu nanti mekar dengan indah, sama seperti hatiku. Yang meski pernah remuk, sekarang mulai berani tumbuh lagi. Dan saat itu aku sungguh percaya bahwa luka paling dalam sekalipun bisa sembuh. Butuh waktu, butuh air mata, butuh keberanian memotong ranting yang layu. Tapi akhirnya, akan ada tunas baru. Akan ada cinta baru. Dan aku siap menunggunya, dengan sabar, sekuat dulu aku pernah terluka. Sudah hampir setahun sejak Saras resmi bercerai dengan Arga. Kalau dulu hari-hari terasa seperti meniti keping kaca yang tajam, kini langkahnya sudah jauh lebih ringan. Kadang luka lama itu masih menampakkan diri, tapi tidak lagi berdarah. Hanya gurat samar yang mengajarinya banyak hal tentang cinta, tentang harga diri, dan tentang menerima. Bisnisnya berkembang sangat pesat. PT Sumber Pangan Sejahtera kini memiliki total 5 pabrik di berbagai daerah. Omset melonjak 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Saras semakin sering diundang menjadi pembicara di seminar nasional maupun internasional. Wajahnya mulai dikenal di majalah bisnis, diundang talk show TV, bahkan pernah masuk daftar 10 perempuan inspiratif tahun ini. Tapi yang paling membanggakan bagi Saras bukan itu semua. Melainkan, bagaimana ia mampu menatap cermin setiap pagi dan berkata pada bayangannya sendiri, kamu sudah memaafkan masa lalu. Kamu layak bahagia, meski caranya tidak seperti dulu kamu bayangkan. Hubungannya dengan Rendra juga tumbuh pelan, hati-hati, tidak terburu-buru. Hampir setahun mereka saling mengenal lebih dalam. Rendra sering datang ke rumah membawa sekotak kue atau tanaman baru untuk ditanam di taman belakang. Mereka duduk di teras, minum teh, bercerita banyak hal, kadang tentang bisnis, kadang soal kenangan masa kecil, kadang hanya diam berdua memandang langit. Saras merasa aneh pada dirinya sendiri. Dulu dia selalu ingin segera mendapatkan kepastian, dinikahi, diakui, dilekatkan dalam status yang jelas. Tapi bersama Rendra, dia belajar menikmati proses. Tidak ada desakan untuk buru-buru. Hanya ada rasa nyaman yang tenang, seperti telaga. Tidak menggebu, tapi juga tidak pernah surut. Suatu sore, saat mereka menanam bunga Kamboja Jepang di pinggir pagar, Rendra mengusap peluh di kening Saras. Dulu kamu pernah bilang takut membuka hati lagi. Masih takut? Saras menatap matanya lama, lalu tersenyum. Masih, tapi sudah tidak separah dulu. Sekarang lebih takut pada diriku sendiri, takut kalau aku terjebak trauma lama dan tak adil padamu. Rendra menangkup wajahnya lembut. Kamu nggak usah takut. Kita jalanin pelan-pelan aja, ya? Aku nggak kemana-mana. Untuk pertama kalinya Saras tidak menunduk atau menolak disentuh. Dia memejamkan mata, membiarkan tangan Rendra menyentuh pipinya yang hangat. Dan di situ, dia merasa aman. Beberapa bulan kemudian, perusahaan Saras mengadakan gathering tahunan besar-besaran. Ratusan karyawan datang dari seluruh cabang.
Mereka menginap di resort tepi laut selama 3 hari. Ada workshop, lomba-lomba, gala dinner. Saras berdiri di panggung, memberikan penghargaan untuk karyawan teladan, lalu berbicara di depan mereka semua. Aku ingin mengucapkan terima kasih, bukan hanya karena kalian telah bekerja keras membesarkan perusahaan ini, tapi juga karena kalian sudah memberi makna pada hidupku. Setiap kali merasa rapuh, aku selalu ingat, ada begitu banyak keluarga yang menggantungkan harapan pada tempat ini. Itu membuatku terus kuat, terus mau melangkah. Tepuk tangan menggema. Banyak yang tampak terharu. Saras menahan air matanya agar tidak jatuh di atas panggung. Ini bukan hanya soal bisnis. Ini tentang hidupnya yang menemukan arah, bahkan saat cintanya karam. Malam gala dinner, Rendra datang menyusul. Dia duduk di meja direktur tamu. Saat Saras turun dari panggung, dia menepuk tangan paling keras. "Kamu luar biasa malam ini," katanya saat Saras mendekat. Saras hanya tertawa kecil. "Aku grogi sebenarnya." Tapi lihat senyum mereka semua, rasanya terbayar. Rendra memandangnya lekat-lekat. Lalu tanpa bicara, menggenggam tangannya di atas meja. Saras tidak menariknya. Dalam hati dia berbisik. Ternyata begini rasanya jika tangan yang menggenggammu tidak menuntut apa-apa, hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Malam itu, usai acara, mereka berjalan-jalan di tepi pantai. Angin laut menerbangkan helai-helai rambut Saras, membuatnya geli. Rendra menyingkirkan anak rambut yang menutupi mata Saras, lalu menatapnya penuh rasa. "Saras, aku tahu kamu sudah terluka terlalu dalam sebelumnya. Tapi aku ingin bilang, kalau kamu mau, aku ingin menua bersamamu. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi memulai sesuatu yang benar-benar baru." Saras terdiam. Jantungnya berdebar sangat kencang, rasa takut masih ada, tapi kini tidak lagi sebesar dulu. Dia menatap Rendra, menakar kesungguhan di matanya. "Kamu yakin mau menua dengan wanita yang sudah gagal 1 kali?" Suaranya nyaris berbisik. Rendra hanya tersenyum. "Bukan gagal. Kamu hanya diuji lebih dulu." "Dan kamu lulus, Saras. Kamu jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah kutemui." Air mata Saras akhirnya jatuh juga. Dia menunduk, tapi Rendra mengangkat dagunya perlahan. Bibir mereka akhirnya bertemu dalam kecupan sangat singkat, tapi menyalakan harapan yang besar. Sepulang dari gathering, hidup Saras terasa jauh lebih ringan. Setiap pagi dia bangun dengan senyum, menyiram tanaman mawar merah mudanya yang kini mulai tumbuh lebat. Kadang dia tertawa sendiri melihat betapa rindangnya bunga-bunga di rumah, seolah menebus semua kesepian yang dulu pernah begitu mencekik. Orang tua Arga yang masih tinggal di paviliun belakang pun sering dia ajak sarapan bersama. Hubungan mereka tetap baik. Bahkan Ibunda Arga pernah berbisik pelan saat Saras mengantarkan bubur ayam ke teras. "Nak, kalau nanti kamu menikah lagi, kami tetap mau tinggal di sini ya? Kamu sudah seperti anak sendiri." Saras memeluk wanita tua itu erat-erat. "Tentu saja, Bu. Rumah ini tetap rumah ibu bapak, selamanya." Dan dalam hati dia merasa lega, karena tak semua yang ditinggalkan Arga harus hancur. Ada cinta keluarga yang tetap utuh, tak terpengaruh kesalahan masa lalu. Pada suatu minggu sore, Saras dan Rendra duduk di gazebo kecil taman belakang. Mereka menyesap teh hangat sambil menikmati senja. Rendra tiba-tiba mengeluarkan kotak beludru kecil dari sakunya. Saras menatap kotak itu lama, napasnya tercekat. "Apa itu?" Rendra membukanya pelan. Di dalamnya ada cincin emas putih dengan batu rubi kecil. "Cantik, sederhana, tapi memukau. Aku nggak akan melamar kamu sekarang," katanya pelan, membuat Saras menatap heran. "Aku hanya ingin kamu menyimpannya dulu. Kalau suatu hari nanti kamu benar-benar siap, kamu bisa kasih cincin ini ke aku, lalu kita pergi menikah. Kalaupun tidak, simpan saja selamanya. Itu tak akan membuat rasa sayangku berkurang sedikit pun." Saras menatap cincin itu, air matanya menggenang. "Kamu sungguh sabar sekali." Rendra hanya tertawa kecil. "Karena kamu juga pantas diperjuangkan dengan sabar." Malam itu, setelah Rendra pulang, Saras duduk di kamarnya lama sekali. Cincin rubi itu dia letakkan di telapak tangannya, menatapnya sambil mengingat seluruh perjalanan hidupnya, dari gadis ambisius yang jatuh cinta pada Arga,
istri yang setia dan tulus tapi kemudian disakiti, hingga kini menjadi perempuan mandiri yang siap memulai bab baru. Dia tersenyum kecil. Terima kasih, Tuhan, karena kau mematahkan hatiku dulu, supaya aku bisa tahu rasanya membangun hatiku sendiri dengan lebih kokoh. Perlahan dia menyimpan kotak cincin itu di laci meja rias. Bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dijaga. Nanti, kalau aku sudah benar-benar sembuh total, aku sendiri yang akan mengambilnya dan menyerahkannya pada dia. Dan itu memberinya rasa damai luar biasa. Seminggu kemudian, Saras berjalan di lorong pabrik terbarunya yang megah. Para karyawan menunduk hormat, beberapa mengucapkan salam penuh semangat. Dia membalas dengan senyum lebar. Betapa luar biasa rasanya, akhirnya berdiri di titik ini. Bukan lagi Saras yang menanti kepastian dari seorang suami, tapi Saras yang menjadi kepastian bagi puluhan ribu keluarga pekerja. Saat keluar ke halaman pabrik, dia melihat taman kecil yang baru saja dibangun. Di tengahnya tumbuh sederet mawar merah muda, sama persis dengan yang ada di rumahnya. Hatinya menghangat. Dia menunduk, menyentuh salah satu kelopak. Aku baik-baik saja sekarang. Terima kasih sudah pernah menjadi bagian dari hidupku, Ga. Dan terima kasih Rendra, sudah mau sabar menunggu hatiku. Sore itu, Saras berdiri di balkon rumahnya, memandang langit jingga yang perlahan berubah ungu. Tangan kanannya menggenggam secangkir teh, tangan kirinya mengelus dada sendiri, seolah menenangkan jantung yang sejak tadi berdegup kencang. Bukan degup cemas, tapi degup harap. Bukan luka, tapi tanda bahwa hatinya masih hidup, masih mau mencintai. Dia menutup mata, menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Hidupku mungkin tidak seperti dulu kuimpikan, tapi ternyata Tuhan memberiku yang lebih indah, kesempatan untuk jatuh, belajar, bangkit, lalu mencintai dengan lebih dewasa. Dan di sanalah Saras, perempuan yang dulu hampir hancur karena dikhianati, kini berdiri dengan kokoh, dengan hati yang siap mekar lagi. Dia tidak lagi takut pada cinta. Karena dia sudah tahu, kalaupun nanti harus terluka lagi, dia sudah lebih siap, dia sudah lebih kuat. Dia menatap ke dalam rumah, tempat banyak tawa dan juga banyak tangis dulu terjadi. Kini tempat itu bersih dari duka, hanya menyisakan hangat, sepi yang tidak menakutkan, dan kemungkinan-kemungkinan manis di masa depan. Dan saat bulan mulai muncul di ufuk, dia berbisik pada dirinya sendiri. Aku mencintai hidupku, dengan segala lukanya. Dan mulai hari ini, aku siap untuk hidup lebih bahagia lagi.